Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Zahra dari Prodi PGSD 4. Sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah pembelajaran PPKN kelas rendah dengan dosen pengampu Puji Nur Soleha Al-Maghfirah SIMPD. Analisis materi pembelajaran PPKN di SD. Kelas 2, semester 2, tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran ke-1, tidak ada materi pembelajaran PPKN. Untuk pembelajaran kedua, dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1 menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. KD 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Indikator 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama di rumah dengan baik. Pembelajaran ketiga tidak ada materi pembelajaran PPKN. Pembelajaran keempat juga tidak ada materi pembelajaran PPKN. Untuk materi kelima, dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator 3.1.1 penerapan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. KD 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. 4.1.1 menceritakan pengalaman penerapan sila kedua Pancasila dengan benar. Pembelajaran ke-6, 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1.1 menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga di rumah dengan baik. Ringkasan materi pada subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu tentang peserta didik mencoba menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, serta peserta didik mengisi gambar yang tertera dengan tanda checklist yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Untuk pembelajaran kelima, yaitu ringkasan materinya, peserta didik menunjukkan contoh perilaku di sekitar rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu tolong-menolong. Untuk pembelajaran ke-6, ringkasan materinya, peserta didik menunjukkan contoh perilaku di sekitar rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu menjaga kerukunan antar keluarga. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Pembelajaran ke-1 tidak ada materi pembelajaran PPKN. Untuk pembelajaran kedua, dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1 menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila.
4.1.1 menceritakan tentang pengalaman nilai-nilai menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama di sekolah dengan benar. Pembelajaran ketiga tidak ada materi PPKN. Pembelajaran keempat juga tidak ada materi pembelajaran PPKN. Untuk materi kelima dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1 menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan tepat. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kedua di sekolah dengan baik. Untuk pembelajaran ke-6 dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1.1 menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. 4.1 menceritakan hubungan simbol dan sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga di sekolah dengan baik. Dengan ringkasan materi pada subtema 2 pada pembelajaran kedua, yaitu peserta didik menunjukkan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila pertama Pancasila, serta peserta didik mengisi gambar yang tertera dengan tanda checklist yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Untuk pembelajaran kelima, yaitu peserta didik menunjukkan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu saling mengenal tanpa membeda-bedakan. Untuk pembelajaran ke-6, peserta didik menunjukkan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu tidak membeda-bedakan antar agama, bahasa, ras, warna kulit, dan lain-lainnya. Untuk subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran ke-1 tidak ada materi PPKN. Pembelajaran kedua dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1.1 dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan tepat. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat bermain dengan baik. Pembelajaran ketiga tidak ada materi PPKN. Pembelajaran keempat juga tidak ada materi pembelajaran PPKN. Materi kelima dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator 3.1.1 menunjukkan contoh perilaku di sekolah sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan tepat. KD 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat bermain dengan baik. Pembelajaran ke-6, KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1.1 dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan benar. 4.1 menceritakan hubungan simbol dan sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di tempat bermain dengan baik. Ringkasan materi pada subtema 3 pembelajaran kedua yaitu
Peserta didik menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai dengan sila keempat Pancasila. Pembelajaran kelima, peserta didik menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai dengan sila keempat, yaitu musyawarah untuk memilih ketua kelas. Pembelajaran keenam, peserta didik menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai dengan sila kelima pada Pancasila, yaitu bersikap adil terhadap semua orang. Untuk subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran ke-1 tidak ada materi PPKN. Pembelajaran kedua dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1.1 dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. 4.1 menceritakan hubungan simbol dan sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat wisata dengan benar. Pembelajaran ketiga tidak ada materi PPKN. Pembelajaran keempat juga tidak ada materi PPKN. Pembelajaran kelima dengan KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1 dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. 4.1 menjelaskan hubungan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di tempat wisata dengan benar. Pembelajaran ke-6, KD 3.1 mengidentifikasi hubungan antar simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1 menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan tepat. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. 4.1.1 menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila kelima di tempat wisata dengan benar. Ringkasan materi subtema 4, pembelajaran kedua, yaitu peserta didik menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu tidak mengambil keputusan sendiri. Pembelajaran kelima, peserta didik menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah dengan sepakat pergi ke Raja Ampat. Pembelajaran ke-6, yaitu peserta didik menunjukkan contoh perilaku di tempat wisata sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu bakti sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.